Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya Andrian Permadi, seorang pengamat ekonomi. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat sebuah fenomena yang mungkin sudah kita rasakan bersama. Mengapa uang kita terasa semakin kecil? Mengapa rasanya gaji kita tidak lagi cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, daya beli adalah kemampuan kita untuk membeli barang dan jasa. Ketika daya beli lemah, artinya kemampuan kita untuk berbelanja menurun. Ini bukan sekadar perasaan, tapi sebuah sinyal bahaya bagi perekonomian. Banyak orang mengira inflasi yang rendah adalah hal yang baik. Benar, jika inflasi turun karena produktivitas kita meningkat. Tapi, bagaimana jika inflasi rendah karena masyarakat kita sudah tidak punya uang untuk belanja? Ini yang kita sebut disinflasi, atau bahkan berpotensi menuju stagnasi ekonomi. Mari kita lihat data-data pendukungnya. Pertama, kita bicara soal pekerjaan. Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 7.995 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan puluhan ribu kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Bayangkan, puluhan ribu keluarga yang biasanya belanja dan menggerakkan ekonomi kini harus mengencangkan ikat pinggang. Ketika pendapatan mereka hilang, permintaan terhadap barang dan jasa pun menurun drastis. Kedua, mari kita lihat fenomena yang sangat meresahkan. Judi online. Mungkin sebagian dari kita menganggap ini sebagai masalah individu. Namun, dampaknya ke ekonomi nasional sangat besar. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 900 triliun sepanjang 2024. Dan yang lebih mengerikan, sebagian besar dari uang ini lebih dari 5 triliun mengalir ke luar negeri, ke kantong-kantong bandar judi di negara-negara seperti Kamboja dan Filipina. Uang sebesar ini seharusnya bisa berputar di dalam negeri. Uang ini seharusnya bisa digunakan untuk belanja di warung, membeli produk UMKM, atau menabung untuk masa depan. Tapi uang ini hilang begitu saja, dan yang lebih sedih, banyak keluarga yang hancur karena utang dan kemiskinan akibat judi online. Ini seperti pendarahan masif di jantung ekonomi kita. Selain PHK dan judi online, ada beberapa faktor lain yang turut melemahkan daya beli kita. Pajak. Peningkatan beberapa jenis pajak yang langsung mengurangi pendapatan real masyarakat. Sektor informal. Sekitar 60% angkatan kerja kita berada di sektor informal. Mereka tidak memiliki pendapatan tetap dan jaminan sosial, sehingga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Biaya hidup. Walaupun inflasi rendah, harga beberapa kebutuhan pokok seringkali masih terasa mahal bagi sebagian besar masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Saya percaya kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah. Kita semua punya peran. Video yang saya jadikan referensi juga memberikan nasihat yang sangat baik. Dukung produk lokal. Ketika kita belanja di warung tetangga, membeli produk dari UMKM lokal, uang itu akan berputar di sekitar kita. Uang itu akan berputar di sekitar kita. Uang itu akan menjadi gaji karyawan, bahan baku, dan keuntungan yang akan dibelanjakan lagi, menciptakan efek domino yang positif bagi ekonomi. Selain itu, bijaklah dalam mengelola keuangan. Hindari godaan-godaan konsumsi yang tidak perlu. Dan yang paling penting, jauhi judi online. Itu bukan jalan pintas, itu jalan pintas menuju kehancuran finansial. Kondisi ini memang berat, tapi kita bisa menghadapinya bersama. Dengan kesadaran kolektif untuk mendukung ekonomi lokal dan mengelola keuangan dengan bijak, kita bisa menjadi pahlawan bagi perekonomian kita sendiri. Ingat, setiap rupiah yang Anda belanjakan adalah sebuah pilihan. Mari kita pilih untuk membangun ekonomi yang kuat dari diri kita, dari keluarga kita, hingga negara kita.